Pada episode sebelumnya, Cheon didatangi oleh Gang Min and the Gang. Mereka ingin menghajar Cheon mengatasnamakan kompetisi. Akan tetapi, nasib nahas mereka alami. Cheon yang sudah jengah dengan tindak tanduk mereka menghajar Gang Min dan kawan-kawan tanpa ampun. Rintihan kata ampun dengan lirih terucap berulang kali dari mulut Gang Min, hingga Cheon memutuskan untuk mengakhiri duel mereka dengan tinjuan terakhirnya. Tiba-tiba, instruktur Biryang menghentikan tinjuan Cheon. Jika kamu bersikeras untuk melanjutkan, maka, sebagai instruktur, aku tidak harus turun tangan. Bahkan jika ini adalah masa percobaan, ada batasan yang tak boleh kau lewati. Mengerti, ucap instruktur Biryang mengingatkan Cheon. Sepertinya pertandingannya sudah usai, aku akan membawa orang ini bersamaku. Apakah ada yang keberatan? Ucap instruktur sembari mengangkat tubuh Gang Min. Cheon hanya terdiam tanpa keluhan. Beberapa saat pun berlalu, Cheon terlihat sedang berkultivasi. Cheon kembali mengingat teknik dasar seni bela diri klan Namgung. Great Spear Divine Connecting Technique adalah sebuah teknik mental penting yang harus dikuasai oleh siapapun anggota klan Namgung. Selain itu, ada teknik dewa lain bernama The Divine Technique of the Heavenly Thunder Emperor. Sebuah teknik rahasia keluarga yang diturunkan hanya kepada tuan muda dan kepala keluarga. Alasan Cheon mengetahui teknik ini, dikarenakan pada kehidupan sebelumnya, sang kekasih, yaitu Namgung Seon, mempraktekkan teknik itu untuk disempurnakan. Great Spear Divine Connecting Technique, dicirikan dengan sifatnya yang ringan dan hidup, berbeda dengan The Divine Technique of the Heavenly Thunder Emperor yang lebih kompleks, dicirikan dengan kekuatan dan kehebatan, mengandung Heavenly Thunder. Namun, pada kehidupan sebelumnya, Cheon tak dapat memperbaiki kekurangan dari teknik itu, bahkan dengan Rapid Breakdown Teknik, yaitu kemampuan membongkar semua teknik bela diri yang dimilikinya. Jadi, semakin kompleks suatu teknik seni bela diri, semakin kecil kemungkinan untuk mengkritiknya. Cheon berjanji akan memperbaiki celah teknik itu apapun caranya. Walau pada kehidupan sebelumnya Cheon belum bisa memenuhi janjinya, akan tetapi dia bertekad untuk memenuhinya pada kehidupan ini. Berpindah ke suatu tempat di luar pavilion Yongcheon, terlihat seseorang sedang menghajar beberapa orang. Dengan bengisnya pemuda itu menghajar bahkan membunuh orang-orang di sana. Pemuda itu bernama Dang Wugi, tuan muda keluarga Sichuandang yang juga merupakan murid Akademi Murim. Di mana Gang Min? Ucap pemuda bernama Mo Yonggong, putra kedua keluarga Mo Yong dan juga murid Akademi Murim. Sekarang kita akan mengetahuinya. Seringai bengis Dang Wugi kemudian mengangkat seseorang sembari berkata, "Hei sampah, di mana Gang Min?" Ucap Dang Wugi kepada pemuda itu. Tak puas dengan jawaban yang disampaikan pemuda di depannya, Dang Wugi kemudian kembali menghajar pemuda itu. Kondisi mereka sangat buruk, hingga mereka tak mampu untuk berkata-kata. Ucap Mo Yonggong kepada Dang Wugi. Melihat kekacauan di luar pavilion Yongcheon, tidak mungkin Gang Min akan diam saja, dia pasti akan keluar. Apalagi hari ini adalah hari terakhir periode percobaan. Begitu tengah malam tiba, maka tak lagi ada alasan untuk berburu, itu pun kalau Gang Min memiliki sedikit harga diri, dia pasti akan keluar, jawab Dang Wugi kepada Mo Yonggong. Itu sepertinya tidak akan terjadi. Ucap seseorang menyela percakapan keduanya. Gang Min sudah dikalahkan oleh murid lain, sepertinya akan ada perubahan baru, ucap seseorang sembari melangkah dari luar. Orang itu bernama Jia Gegi, tuan muda keluarga Jia Ge yang juga merupakan murid Akademi Seni Bela Diri. Dang Wugi dan Mo Yonggong kaget mendengar informasi itu. Mana mungkin, bukankah Gang Min adalah murid terbaik pavilion Yongcheon? Siapa yang mengalahkannya? Tanya Dang Wugi kepada Jia Gegi. Mungkin kalian tidak akan percaya, yang mengalahkannya adalah kuda hitam resmi pavilion Yongcheon, yang dulunya terkenal sebagai sampah, dia adalah Namgung Cheon sang anak haram dari The Great Executor, jawab Jia Gegi kepada Dang Wugi. Pasti ada kesalahan, mungkinkah sampah akademi dapat mengalahkan Gang Min? Ini tak mungkin, ucap Dang Wugi tak percaya. Itu benar, rumor itu telah beredar luas, meskipun dalam pertempuran itu Gang Min dibantu oleh Cheolju, baik Ri Hyang, dan Won Gyo, semuanya dihancurkan oleh satu orang, yaitu Namgung Cheon, ucap Jia Gegi. Sungguh sulit dipercaya, tapi, mungkin saja, ini semua hanya akal-akalan mereka menyebarkan rumor itu terlihat masuk akal, simpul Mo Yonggong. Kita punya waktu 3 jam tersisa sampai tengah malam tiba. Tampaknya tidak akan memakan waktu setengah jam untuk sampai ke pavilion Yongcheon,
kiranya apa yang harus kita lakukan, tanya Jia Geigi kepada kedua orang di depannya. Karena kita sudah sampai sejauh ini, mari kita lihat semuanya, kita akan mencari Namgung Cheon, dan melihat apakah rumor itu benar, ucap Mo Yonggong. Namgung Cheon ya, ini menarik, gumam Mo Yonggong dalam hati. Berpindah ke dalam paviliun Yongcheon, Namgung Cheon sedang berjalan-jalan, sembari memikirkan tentang kompetisi tak terbatas. Jika aku mencapai kesuksesan di pertemuan itu, niscaya, nama klan Namgung akan terukir di benak orang-orang yang ada di sana, dan ini akan menciptakan situasi yang jauh lebih menguntungkan untuk membangun kembali klan Namgung. Meskipun pengawasannya mungkin akan lebih intensif, hal ini akan membuat musuh semakin jelas. Haruskah aku mengincar kemenangan pada saat itu? Namun, jika situasinya tidak memungkinkan, berhenti di posisi kedua atau ketiga mungkin sudah cukup sebagai awalan, gumam Cheon dalam hati. Menghentikan lamunannya, Cheon merasakan adanya seseorang yang memperhatikannya. Bahkan jika kau bersembunyi seperti tikus, keluarlah jika kau ingin berbicara, ucap Cheon. Tampak seseorang berjalan mendekat dari kegelapan. Apa yang kau inginkan? Tanya Cheon kepada orang itu. Namgung Cheon, sepertinya kau telah menjadi lebih kuat, kali ini hadapilah aku. Ucap Pang Su-hyok kepada Cheon. Kau sungguh mengejarku? Apakah aku sebegitu menariknya bagimu? Ucap Cheon dengan santainya. Diam dan segera hunus pedangmu, teriak Pang Su-hyok mengacungkan pedang besarnya ke arah Cheon. Aku harus meminta maaf atas apa yang terjadi kepada ayahmu. Jika ayahku tidak membunuhnya dulu, klanmu pasti tetap akan menjadi 5 klan terkemuka, ucap Cheon kepada Pang Su-hyok. Sontak, perkataan Cheon kemudian memantik amarah Pang Su-hyok, dengan secepat kilat Pang Su-hyok menyerang Cheon. Diam kau bajingan, teriak Pang Su-hyok menebaskan pedang besarnya. Cheon dengan santai menghindari serangan itu. Sembari mengaktifkan kemampuannya, Cheon melihat beberapa kelemahan dan kekurangan dari penggunaan teknik yang dilancarkan Pang Su-hyok. Walaupun Cheon sudah mengetahui celahnya, akan tetapi, sejatinya teknik itu memiliki kecepatan melebihi dari apa yang dia duga. Dan sebuah tangkisan kemudian dilakukan oleh Cheon. Pang Su-hyok sedikit terperangah, serangan kebanggaannya dapat dipatahkan dengan mudahnya. Itu sungguh seni bela diri yang bagus. Sejujurnya ini lebih menarik dari yang kukira. Ayahmu pasti akan sangat senang melihatmu seperti ini, ucap Cheon sembari memainkan pedang di tangannya. Diam kau bangsat, teriak Pang Su-hyok kembali menebaskan pedangnya. Peraduan pedang keduanya tak terelakkan, penjar aura pedang menyelimuti tubuh keduanya. Dentang-denting peraduan senjata bersautan. Bak kucing ngebet kawin si Pang Su-hyok ini rupanya. Serangannya kuat dan akurat, membabi buta dia lancarkan. Intens serangan yang dikeluarkan oleh Pang Su-hyok rupanya. Hingga sampai pula pada klimaks pertarungan, Pang Su-hyok kemudian melepaskan serangan pamungkasnya, salah satu teknik pedang pamungkas dari 7 sekte darah. Semuanya akan berakhir di sini. Teriak Pang Su-hyok mengerahkan segenap kekuatan berfokus pada ayunan pedangnya. Namun, terlepas dari semua ekspektasinya, Cheon tak hanya diam menunggu serangan itu mengenai dirinya, tak ada niat rupanya Cheon untuk beradu tanding kesaktian dengan lawan yang sudah ngamuk-ngamuk di depannya. Dengan tanpa dikira, secepat angin Cheon sudah berdiri di belakangnya. Tak habis pikir dia rupanya. Bagaimana dan sejak kapan dia sudah berada di belakangnya? Apa ini? Bagaimana mungkin? Gumam Pang Su-hyok dalam hatinya. Belum selesai Pang Su-hyok berpikir, Cheon telah melepaskan serangannya. Cheon memukulkan gagang pedangnya, membuat Pang Su-hyok tersungkur seketika. Tetap saja, kau 100 kali lebih baik dari Jo Kang-min, ucap Cheon sembari menyarungkan kembali pedangnya. Keluarlah jika kalian sudah selesai menonton. Ini adalah kesempatan langka untuk merasakan tendanganku, jadi jangan pergi begitu saja, ucap Cheon memprovokasi. Kemudian dari arah kegelapan, terlihat beberapa siluet bayangan menghampirinya. Sial, kenapa banyak sekali orang yang mengincarku? Aku penasaran, kenapa aku jadi begitu populer, gumam Cheon dalam hati. Kemudian, seseorang melompat dengan senjata tombak di tangannya. Pemuda itu bernama Ah Kwang, putra kedua keluarga Sandong dan murid Akademi Murim. Dengan lincahnya, Ah Kwang memainkan tombak, mempertontonkan keahliannya di depan Cheon. Cheon hanya berdiri memperhatikan tingkah orang yang ada di depannya. Apakah kau keturunan dari Jenderal Akbi yang kejam? Tanya Cheon kepada Ah Kwang. Aku adalah putra kedua keluarga Sandong,
Akuang, ucap orang itu memperkenalkan dirinya. Seperti itulah kemampuan ahli tombak terkenal, apakah kau akan melepaskan kekuatan jenderal kejam itu, ucap Cheon kepada Akuang. Kau sepertinya memainkan suatu bentuk manipulasi emosional untuk mempengaruhi seseorang, tampaknya itu tak akan berlaku, jawab Akuang kepada Cheon. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jangan mengada-ngada, timpal Cheon sekenanya. Memecah perbincangan keduanya, seorang pria melompat. Melihat penampilan dan gaya berpakaianmu, mungkinkah kau berasal dari keluarga Bo Sega, ucap Cheon kepada pria kekar di depannya. Sepertinya penglihatanmu masihlah bagus, jawab pria bernama Wang Boseng, putra Wang Bo Sega yang juga murid Akademi Murim. Sungguh mengesankan, kupikir dia mengalahkan Jo Kang Min hanya karena keberuntungan, akan tetapi, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, ucap Dang Wugi dari atap. Sungguh menyebalkan, ucap Cheon. Silahkan berbaris sesuai urutan, kupastikan akan melayani dan memukul kalian satu persatu, kelakar Cheon kepada mereka. Lihatlah, dia sungguh tolol, ucap Dang Wugi sembari tertawa. Melihat kau tidak turun dari atap, kau pastilah bajingan licik dan pengecut yang bersembunyi dari pertarungan, ucap Cheon memprovokasi. Termakan provokasi yang dilakukan Cheon, Dang Wugi marah semarah-marahnya. Dasar bajingan, ketahuilah, kau akan hancur karena mulutmu itu, ucap Dang Wugi sembari melemparkan shuriken ke arah Cheon. Bukanlah MC namanya, jika serangan seremeh itu dapat menggores tubuhnya. Dengan cekatan, Cheon menangkis semua shuriken, sehingga shuriken itu terpantul dan mengenai orang yang bermaksud menyerangnya, menyebabkan orang itu terkapar seketika. Dasar badut, kau bahkan menggunakan racun, benar-benar licik, ucap Cheon kepada Dang Wugi. Sepertinya kau cukup pandai bermain, ayo kita lihat, apakah kemampuanmu sehebat mulutmu, teriak Dang Wugi kembali melancarkan serangan ke arah Cheon. Secepat kilat Cheon melesat, memantulkan serangan ke arah musuh-musuhnya. Begitulah seharusnya kalian berbaris, dasar bajingan kotor. Berikutnya adalah giliranmu serangga pengecut, umpat Cheon kepada Dang Wugi. Dang Wugi terperanjat, melihat seluruh serangannya mampu dipatahkan dengan mudahnya. Belum selesai keterkejutannya, Cheon tiba-tiba telah melesat, mencengkram kemudian membantingnya ke tanah. Tak ada waktu bagi Cheon untuk bernafas, dari arah buta, Akuang maju menghujamkan tombaknya, dengan cekatan Cheon melompat untuk menghindar. Tak berhenti di sana, sebuah pukulan dilancarkan tepat mengarah ke wajah Cheon, nyaris saja, namun, dengan refleksnya, Cheon dapat menghindari serangan itu, kemudian menjaga jarak. Sementara di belakang mereka, Pang Su Hyok mengamuk sejadi-jadinya, beberapa orang telah terkapar dibuatnya. Siapa yang memberikan izin kepada kalian untuk menantang mangsaku? Teriak Pang Su Hyok, membuyarkan konsentrasi mereka. Siapapun yang ingin menantang Namgung Cheon, harus berbaris di belakangku, teriaknya kepada orang-orang di sana. Jika kau tetap berpura-pura tak sadarkan diri, maka kau akan selamat, dasar idiot keras kepala. Teriak Wang Boseng kepada Pang Su Hyok. Bukankah memang biasa, di semua tempat ada orang bodoh, bebal dan keras kepala, ucap Akuang meremehkan Pang Su Hyok. Tanpa memperdulikan ucapan keduanya, Pang Su Hyok meluncur menyerang. Kedua orang itu pun bersiap dengan kuda-kuda pertahanannya. Alangkah terkejutnya mereka, Pang Su Hyok ternyata tak menganggap keberadaan mereka, dan melesat cepat ke arah Cheon. Geram rupanya mereka berdua, berani-beraninya orang itu mengabaikan kita, ucap Wang Boseng kepada Akuang. Semuanya, serang orang itu bersama-sama, perintah Akuang kepada semua orang yang ada di sana. Bergegaslah mereka semua, menyerang Cheon dengan segenap kemampuan yang mereka punya. Tak rela jika mangsanya diambil orang lain, Pang Su Hyok menghadang serangan semua orang dengan pedangnya. Tak ayal, cekcok pun terjadi di antara mereka, hingga sebuah teriakan dari Cheon menghentikan pertengkaran mereka. Hei, kubilang antri, jika kalian berbaris, ini akan cepat selesai, ucap Cheon kepada mereka. Dasar bajingan, teriak Pang Su Hyok sembari menyerang untuk kesekian kalinya. Kalian semua sungguh angkuh, ucap Cheon di sela-sela pertarungan. Cheon kemudian melompat mengerahkan sebuah teknik yang dilancarkan kepada Pang Su Hyok. Blue Sky Flash Soaring Heavens, itulah teknik yang dikeluarkan oleh Cheon, aura biru terpancar dari pedang Cheon, menyasar menghujam ke arah Pang Su Hyok. Dengan sekuat tenaga, Pang Su Hyok menahan serangan itu dengan pedangnya. Kau cukup mengesankan, jika kau memusatkan pembuluh darah naga, kemudian melepaskannya,
kau mungkin bisa menghindari pedangku dan menangkapku, sungguh disayangkan, tapi itulah batasanmu dalam berpedang, ucap Cheon kepada Pang Su-hyok. Menyela pertarungan keduanya, Dang Wugi kembali menyerang dengan kekuatannya. Dasar bajingan arogan, berani-beraninya kalian mengabaikan kami, teriaknya sembari mengeluarkan tekniknya. Tanpa aba-aba, Cheon dan Pang Su-hyok menyiapkan kuda-kuda bertahannya, mereka pun berhasil menangkis serangan kebanggaan Dang Wugi. Sungguh sial, mereka membelokkan Heavenly Maiden Blossom, gumamnya tak percaya. Tak peduli berapa banyak teknik yang harus kugunakan, aku pasti akan menghancurkan kalian, gumam kesal Dang Wugi sembari mengeluarkan sebuah benda. Rain of Fiery Needles, sebuah teknik Enlightenment Flames, di mana ketika api dinyalakan, jarum-jarum akan meledak seperti hujan. Dipastikan orang yang terkena akan lumpuh seketika. Hei kalian anggap aku ini lelucon. Semuanya telah berakhir, ucap kesal Dang Wugi kemudian menyalakan api pada benda yang dipegangnya. Belum sempat Dang Wugi melepaskan benda di tangannya, seseorang tiba-tiba menepuk pundaknya. Tidak peduli seberapa mendesaknya, kau tidak boleh melewati batas, ucap instruktur bir yang mengingatkan. Siapa kau? Tanya Dang Wugi kepada instruktur. Aku adalah instruktur divisi Green Dragon Pavilion Yongcheon, jawabnya sembari tersenyum manis di depannya. Tak peduli seberapa tinggi tingkatanmu, sekarang adalah periode percobaan, ucap Dang Wugi. Tapi sayangnya itu sudah berakhir, sekarang sudah lewat tengah malam, ucap instruktur bersamaan dengan pengumuman beberapa instruktur lain menghentikan pertarungan mereka semua. Waktu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, di tempat latihan, Jungsen terlihat ketakutan. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Ucap Jungsen lirih kepada orang di depannya. Hentikan omong kosongmu, dan cepat serang aku, seperti kau ingin balas dendam denganku, perintah Pang Su-hyok kepada Jungsen. Baiklah, tapi jangan salahkan aku, ucap Jungsen menguatkan diri. Pang Su-hyok terngiang dengan apa yang disampaikan Cheon pada pertarungan sebelumnya. Walaupun dia tidak mempercayai apa yang disampaikan Cheon, namun tetap saja dia ingin mengujinya. Dasar bajingan sombong, apa yang kau ketahui dengan kemampuan kecilmu itu? Sungguh menyedihkan. Tapi mari kita lihat, gumam Pang Su-hyok sembari melakukan apa yang Cheon katakan. Ketika serangan itu hampir mengenainya, Pang Su-hyok kemudian berhasil menghindari serangan Jungsen. Jungsen terkejut melihat refleks yang dilakukan Pang Su-hyok. Hei Pang Su-hyok, apakah kau selalu secepat ini? Tanya Jungsen. Pang Su-hyok hanya terperangah, melihat perubahan yang terjadi kepadanya. Berpindah ke pagi selanjutnya, tibalah saatnya kompetisi tak terbatas dimulai. Semua orang antusias dengan acara itu, tak terkecuali dua murid dari aliansi murim peserta kompetisi. Sepertinya akan ada sekitar 500 peserta di sini, ucap gadis cantik bernama Yonhwa, perwakilan dari Akademi Murim. Lebih dari separuh peserta di sini akan tersingkir di babak penyisihan, sebaiknya kau jangan lengah, ucap seorang pria bernama Yohyeon murid dari faksi Hwasan dan murid Akademi Murim. Baiklah, ngomong-ngomong, apakah kau mendengar rumornya? Tanya Yonhwa kepada Yohyeon. Rumor yang mana? Yohyeon balik bertanya. Rumor mengatakan bahwa murid Akademi Bela Diri melakukan perburuan terhadap murid Pavilion Yongcheon, dan target perburuan itu adalah sang kuda hitam Pavilion Yongcheon, bernama Namgung Cheon, yang dulunya dikenal sebagai sampah di Akademi. Hingga beberapa waktu lalu, dia berhasil mengalahkan Kang Min dan beberapa orang lainnya, ucap Yonhwa. Yang lebih mengejutkan, murid Akademi Bela Diri gagal dalam perburuan, lanjut Yonhwa setengah berbisik. Yonhwa, sebaiknya kau fokus pada kompetisi daripada mengkhawatirkan rumor seperti itu, ucap Yohyeon memperingatkan Yonhwa. Tapi, bukankah mengejutkan, mendengar bahwa murid Akademi Bela Diri gagal dalam perburuan, ucap Yonhwa. Hei, coba katakan lagi, ucap seseorang dari belakang mereka. Kami gagal dalam apa katamu? Kesal Wang Bo Seng mendengar rumor tentang dirinya. Junior kami dari klan terpandang, jadi dia belum paham dengan etika yang benar, mohon dimaklumi. Ucap Yohyeon sembari menelangkupkan kedua tangan. Aku tidak peduli, ucap Dang Wugi ketus. Aku benar-benar minta maaf, aku akan memarahinya dengan keras nanti, ucap Yohyeon sekali lagi. Tidak, kami sendiri yang akan memarahinya saat ini, ucap Wang Bo Seng sembari mengadu kepalan tangannya. Minggir kau babi, ucap seseorang di belakang. Sontak, kedua orang itu pun menoleh. Kalian menghalangi jalan, tak bisakah kalian menyingkir,
beraninya kau bersikap sombong hanya karena kau besar, ucap Cheon sembari berjalan melewati mereka. Marah nampaknya Wang Bo Seng rupanya, merasa tak dihormati dia. Bagaimana tidak, ketika garang-garangnya, Cheon datang meruntuhkan harga dirinya. Tak terima dengan perkataan yang Cheon lontarkan, dia pusatkan seluruh energi di kepalan tangannya, berbalut cahaya warna api merahlah kira-kira. Dengan secepat kilat sebuah pukulan dia lontarkan, menghujam tepat ke arah Cheon yang berdiri mematung di sana. Yakin betul dia, dengan serangan pamungkasnya, dapat dikalahkan si bangsat Cheon ini pikirnya. Hei bajingan, terimalah ajalmu, teriak Wang Bo Seng sembari menghujamkan bogemannya. Namun tanpa diduga, ditahan rupanya serangan itu dengan satu tangan oleh MC kita. Terbelalak semua orang di sana, tak terkecuali si Wang Bo Seng, amat tak percaya dia, melihat serangan kebanggaannya tak berarti apa-apa. Tak ada cara lain pikirnya, dengan tenaga yang tersisa, dia kumpulkan seluruh energi di tangan satunya, sekali lagi hendak dia hujamkan ke arah musuh di depannya. Dasar bajingan, terima ini, teriak geram Wang Bo Seng melancarkan serangan untuk kesekian kalinya. Kau yang memulainya, jadi tak ada ruang untuk berbicara, ucap Cheon dengan seringai bengisnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk alur ceritanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.